Partai Kebo ini yang melahirkan Pelangak Plongo, lalu Pelangak Plongo ini aman-aman aja setelah melakukan berbagai manuver, maka bisa dipastikan ini sandiwara. Masuk akal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, sebal, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini itu tentang negara Konoha, Republik Konoha. Ya, Konoha itu sebetulnya apa sih? Gue ini nyebut aja. Nih, lu tahu Konoha nih? Konoha negara di anime. Oh, di anime. Oh, animasi. Kartun. Filmnya apa? Film Naruto. Oh, jadi selama ini Konoha itu Naruto. Iya. Oh, baru tahu aku. Ini serius. Oh, Konoha itu negara Naruto, guys. Kalau di Naruto gua apa itu? Ada nggak di Konoha kayak gue gini, ada nggak? Ada. Yang suka ngeritik-ngeritik. Iya, ada. Oke, kita lihat dulu nih. Ya, kita lihat. Gua sampai lupa nih gara-gara Konoha, kebayang gue negara Konoha. Mukanya kartun semua. Nggak, gua ada cuitannya sobat gue Niko Silalahi ya. Silai, apa kabar kau Lai? Ku ambil cuitan kau ya Lai ya. Nih ada dia mencuit seperti ini guys. Nanti kita baca juga komentar netizen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Partai Kebo, itu kan nyangkut lu, kemana itu Partai Kebo, ya kan? Jika Partai Kebo tidak memecat dan menarik seluruh kadernya di kabinet, serta melakukan impeachment terhadap si Pelangak Plongo. Si Pelangak Plongo yang jadi Hokage itu presiden di Konoha. Pemimpin tertinggi. Ya, presiden, raja gitu ya. Ya, jadi Konoha itu ada partai namanya Partai Kebo. Aduh. Ya, Partai Kebo, Hokage-nya Pelangak Plongo gitu ya. Oke. Maka bisa dipastikan mereka cuma bersandiwara agar mendapatkan simpatik publik Konoha. Masuk akal ya kan ya. Yang sependapat denganku retweet. Gue retweet. Dan gue bilang masuk akal bagi yang punya akal. Karena kadang-kadang orang kalau sudah mendukung itu hilang akalnya ya kan ya. Nah, jadi kalau ngelihat dari kalimatnya Niko ini, dia nggak nyebut nama guys ya. Dia nggak nyebut partai politik di Indonesia, nama capres di Indonesia, presiden Indonesia, Pelangak Plongo nggak disebut sama dia. Enggak, dia nyebutnya Hokage di Konoha. Tapi masuk akal. Kalau memang Partai Kebo ini yang melahirkan Pelangak Plongo, lalu Pelangak Plongo ini aman-aman aja setelah melakukan berbagai manuver, maka bisa dipastikan ini sandiwara. Masuk akal. Drama aja.
Kan ada lagunya Eko Show gitu ya. Dari dulu pemimpin berganti nama, keadaan selalu tetap sama, selalu banyak drama. Iya drama aja, nanti tiba-tiba nangis. Nangis dia, ya kan. Bisa jadi ini semuanya drama, guys. Kita lihat apa komentar netizen ya, guys. Let's go to Twitter untuk membaca komentar netizen yang pasti bikin kita ngakak, insya Allah. Let's go to Twitter, guys. Oke, guys, kita udah di Twitternya Niko Silalahi. Lahir dari Medan yang jadi sahabat gue. Mana tadi dia bilang kan ya, Partai Kebo tidak memecat. Jika Partai Kebo tidak memecat dan menarik seluruh kadernya di kabinet serta melakukan impeachment terhadap si pelangap-pelongo yang jadi OKG, maka bisa dipastikan mereka cuma bersandiwara agar mendapatkan simpatik publik Konoha. Yang sependapat dengan ku retweet, jelas ku retweet. Jelas, tapi ini gue refresh dulu, guys, biar siapa tahu ada komentar terbaru kan ya. Gue refresh dulu. Nah, nih jawaban gue nih di sini ada. Masuk akal bagi yang punya akal. Lah yang dulu caci maki terus sekarang nyebur kolam gimana tuh, Beh? Nih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iya, makanya tuh sekarang banyak yang dulu dukung-dukung Jokowi, sekarang gua ketawain. Nanti kita bahas ya orang-orang yang dulu mendukung ini, tapi bukan Jokowi sih ini ya. Ini Hokage Pelangap-Pelongo. Iya. OKG Pelangap-Pelongo, iya lupa gue, bukan membahas Jokowi, guys. Hanya orang idiot yang tidak protes lihat kondisi negeri saat ini banyak. Nah, kalau cuman melihat kondisi terus diem aja nggak protes, banyak berarti idiot di Indonesia nih ya. Kalau menurut ini, ya kan? Karena banyak juga nggak protes. Nah, ayo. Bagi yang cerdas masuk akal, yang dungu ya membabi buta. Masalahnya ya banyak sayang, dungu, idiot, itu masalahnya diem aja. Ayolah bang, ini kan emang intrik PDIP main dua kaki karena potensi kalahnya lebih besar. Jadi kecil kemungkinan mecat Pak D sama mahkota. Ya ini diarahkan ke PDIP. Padahal kan Niko bilang Partai Kebo. Menurut kalian gimana, guys? Komentar yang enak pokoknya ya. Wait and see. Kalau dipecat berarti ini semua bukan drakor. Tapi kalau tidak dan hanya sekedar gimmick, sana sini drama licik sedang dimainkan. Bisa jadi di belakang layar mereka cawe-cawe. Karena bagi PDIP dan Jokowi satu kesamaan, asal jangan Anies. Atau mereka lagi bermain tiga kaki. Loh, diarahkan ke situ lagi ya. Cerdas lu netizen ini. Netizen Indonesia yang di Twitter cerdas. Tapi sekali lagi Niko ini ngomongin Hokage Pelangap-Pelongo di negeri Konoha. Allah ya Arab. Masyarakat Indonesia suka kalau ada drama, apalagi yang ada nangis-nangisnya. Nah kan tadi gue bahas ada yang sama kayak gue. Mencret ternyata. Kayak sinetron di TV, dari awal cerita sudah ketahuan siapa yang baik, siapa yang jahat. Endingnya sinetron penonton udah tahu duluan. Begitulah kualitas sinetron politik kita. Gue lebih melihatnya komedi politik sih ya, komedi kedunguan gitu. Bah, analisa abang paten kali, tapi aku yakin ini semua sandiwara belaka. Iyalah, bisa ada. Cuman kalau gue nih ya, walaupun ini drama, walaupun ini sandiwara, paling tidak ada season yang membuat kita tertawa gitu, guys. Iya, ini malah ya kan ya, ada hiburan sedikit lah. Ya kan, lihat Kebo nyeruduk itu kan seneng juga. Ada. Dalangnya oligarki, wayangnya Mega dan JKW. Loh, kok begitu ya? Kok ke arah sana ya? Jadi Mega dan JKW ini satu kubu yang seolah-olah berseteru. Intinya dalam pilpres ini siapapun yang menang kecuali Amin. Yang pesta ya oligarki. Oh begitu. Nah, terus kalau di Amin gak ada oligarki kan? Kurasa ada juga. Kurasa ya. Jangan baper. Nanti dibilang cembong lagi aku. Kan cuman boleh. Kurasa ada juga oligarki di Amin. Ada lah. Masa gak ada sih? Ada ya, ada kayaknya ya, kayaknya nggak usah baper. Udah skenario itu Om.
Mereka tetap satu komplotan. Wong partai Kebo, partai terkorup 2 periode terakhir. Udah ini cuma sandiwara aja. Mak banteng kayak JKW. Kalau ngomong suka kebalikannya. Iya, ngomong apa yang jadi apa, ya kan? Ngomongnya apa jadinya apa. Ada tuh begitu. Feeling saya sih ini bagian skenario mereka saja. Jadi siapapun yang menang, mereka kembali satu kendaraan dan saling melindungi. Ngopi kakak, angkat gelasmu. Kita nikmati aja keadaan ini. Karena memang gak ada yang protes juga. Apa yang protes? Apa? Gak ada. Babe protes kagak kan? Cuman konten doang. Gue udah bilang, gue kalau ngelihat politikus berseteru, gue jadiin konten, gue ketawain. Mereka satu perahu. Siapapun dari mereka yang menang, akhirnya mereka akan kembali lagi bersama dalam perahu kekuasaan yang dinakodai Jokowi. Drama busuk rejim Kemaruk. Aduh, sekali lagi Niko ngomongin Konoha. Sepakat, seperti biasa mereka akan tampil seolah yang paling terzalimi. Jika sedang terdesak, mereka paham betul cara berpikir rakyat awam negeri Konoha. Pada intinya mereka akan bagi-bagi jabatan lagi jika diantara keduanya jadi pemenang. Nah, iya sama aja. Mereka itu berubah-berubah gitu. Isu dele, sore, rawon. Bukan lagi tempe. Jauh jadinya tuh. Beloknya jauh gitu. Beloknya jauh. Nanti kita bahas juga tuh. Isu dele, sore, rawon. Buset, jauh banget itu. Betul, pemenang sudah ditentukan. Mereka hanya bersandiwara. Nah kan, sandiwara aja. Sepakat bang. Tapi aku yakin PDIP gak berani mecat. Mereka hanya gertak sambal aja. Berarti kan? Drama Konoha aja ini, drama. Sudah sangat jelas bro, ini sudah didesain cukup lama dan dianggap rakyat Konoha goblok semua. Proyek IKN dan proyek banjakan lainnya belum selesai. Mereka raup, bodoh dan goblok jika masih terbawa sandiwara sampah ini. Lu bodoh dan goblok. Untung aja dungu sama tolol gak keluar ya. Bodoh dan goblok aja mesti. Aduh, betul bang. Dikiranya rakyat bodoh kali. Aduh. Padahal mudah sekali membaca drama politik mereka. PS dan GP adalah capres arahan mereka untuk menyerang Amin. 2 lawan 1 konflik antara JKW dan Megawati hanya drakor. Capres mereka 2 PS dan GP. Terserah siapa yang menang, mereka tetap aman nantinya. Nah kan. Nah. Tapi semua ini kan skenario mereka guys. Allah juga punya skenario gitu loh. Ya. Allah juga punya skenario. Hati-hati. Kalau mau pemakzulan presiden ntar tiba-tiba Harmasiku nongol. Oh iya bisa juga ya. Iya bisa juga. Udah jelas sandiwara bang. Siasat aja. Siasat saja. Ingat kata-kata mengeroyok yang pernah diucapkan salah satu petinggi partai itu. Sebenarnya itu adalah rencana mereka. Itu rencanamu. Udah kayak film-film itu ada yang dia cuman begini doang. Tapi dalam hatinya ngomong, itu rencanamu Mak Mante. Aku tidak akan diam. Akan kuberi kau tanduk-tanduk. Panjang kisah. Baca lagi dikit lagi ya guys, dikit lagi. Mungkin itu semua cuma gimmick partai merah untuk menguasai 2 gerbong koalisi. Bisa jadi. Setuju, saya punya asumsi. Biang keroknya kandang Kebo untuk menenggelamkan lawannya, memberi umpan ikan teri supaya disantap ikan paus. Dan berhasil semua ikan paus dan hiu nunduk karena ikan pari di belakang teri. Ini kenapa? Rupanya nelayan. Tapi cerita soal nelayan, gue kemarin mancing loh sampai belang banget nih. Mancing gue. Ini ikan pari, ikan teri udah ya gitu aja guys ya. Jadi gini guys, kesimpulan gue ya di negeri Konoha ini, Hokage pelonga-pelongonya yang begini, jangan lu anggap pelonga-pelong aja sih. Ya karena ini memang bisa saja menjadi drama, skenario yang mereka susun untuk mengatur kembali kekuasaan. Karena kekuasaan sebelumnya itu yang dipimpin oleh pelonga-pelongo ini banyak terjadi dalam tanda kutip pelanggaran-pelanggaran hukum, proyek-proyek yang dipaksakan. Kalau sampai terjadi pergantian rezim bisa jadi mereka berbahaya. Tapi sekali lagi, itu skenario manusia. Kita punya Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah juga bisa membalas makar mereka.
Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Jangan lupa, amalin terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tenang aja. Mereka mau skenario kayak apa? Kalau Allah sudah turun tangan, nah, pang, selesai kau kakak bola-bola. Babe Aldo pamit dulu. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama gue gak ngomong. Selesai kau kakak. Bola-bola selesai kau kakak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.